Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Berita Utama. Mungkin sudah paham dengan istilah ini saudara, beauty is pain. Kata-kata ini mungkin biasa didengar, khususnya bagi para perempuan. Seringkali para perempuan rela melakukan berbagai perawatan kecantikan yang selain tak mudah juga tak murah. Namun ada kalanya tidak berjalan mulus, seperti yang dialami oleh seorang selebgram asal Medan, Ella Nandasari, yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian proses sedot lemak di Depok, Jawa Barat. Ella Nandasari, sosoknya dikenal sebagai selebgram asal Medan, Sumatera Utara, dan memiliki 1 orang anak. Ella kerap membagikan momen kesehariannya di media sosial. Selain aktif sebagai selebgram, Ella juga memiliki 2 bisnis yang bergerak di bidang usaha papan bunga serta jasa layanan cleaning service. Kasus tewasnya Ella ini terkuak setelah muncul di media sosial. Setelah mengetahui informasi ini, polisi pun langsung melakukan penyelidikan meski pihak keluarga korban belum melapor ke polisi. Menemukan kasus yang diduga malpraktek itu di wilayah Binji, di salah satu klinik kecantikan pada tanggal 22 Juli kejadiannya. Kita baru ketahui dari media sosial beberapa hari lalu, dan kita langsung melakukan pencarian informasi kepada pihak-pihak yang mengetahui hal tersebut. Nah, keluarga belum melapor ke kita, gitu ya. Jadi kita belum menerima laporan. Tapi saya tegaskan bahwa ini bukan delik aduan. Jadi ini tindak pidana murni. Rangkaian proses sedot lemak ini dilakukan di sebuah klinik di Depok, Jawa Barat. Proses sedot lemak pertama berjalan normal tanpa ada kendala apapun. Bahkan Ella sempat mengabadikan lengannya menggunakan kamera handphone. Permasalahan kemudian timbul saat dokter melakukan penyedotan di bagian lengan yang kedua. Di sini dokter mengetahui jika pembuluh darah korban pecah dan dokter langsung menghentikan tindakan. Korban pun bahkan sempat tak sadarkan diri. Ia kemudian dilarikan ke rumah sakit. Namun setibanya di rumah sakit, saat dicek oleh dokter rumah sakit, korban dinyatakan sudah meninggal. Kasus serupa di klinik kecantikan yang sama bukan kali pertama terjadi, saudara. Dokter yang melakukan tindakan sedot lemak terhadap korban ternyata pernah juga dilaporkan atas dugaan malapraktek sedot lemak pada tahun 2023. Namun saat itu korban tak sampai meninggal dan laporan itu pun dicabut. Dan inilah saudara, klinik kecantikan tempat Ella Nandasari melakukan sedot lemak. Klinik ini tertutup rapat pasca kasus dugaan malapraktek yang menyebabkan Ella Nandasari meninggal. Suasana klinik tampak sepi, tidak terlihat pegawai atau petugas keamanan yang berada di klinik itu. Sekitar awal tahun 2024, klinik ini baru pindah ke lokasi. Dan menurut Ketua RT setempat, sebelumnya klinik ini merupakan sebuah salon kecantikan. Kemudian salon kecantikan itu berekspansi menjadi sebuah klinik kecantikan. Namun pihak RT tak mengetahui terkait dengan perizinan klinik itu karena pengelola klinik tak pernah melapor ke pengurus lingkungan setempat terkait usaha yang dijalankan. Di waktu awal itu di luar area kita, artinya di luar RT 1 RW 05 gitu. Nah sekarang baru masuk ke RT kami, wilayah kami, dan aktivitasnya awal memang sebagai sebuah salon kecantikan. Terus menambah atau ekspansi dalam bentuk sebuah klinik kecantikan, saya nggak tahu persis. Operasional sebagai sebuah usaha itu nggak pernah lewat kita. Karena regulasinya mungkin ini juga jadi suatu pertanyaan gitu loh. Nggak pernah melibatkan RT, RW terus sampai ke kelurahan. Perizinan usaha itu seringkali langsung loncat ke bypass tingkat yang lebih tinggi. Dinas ya, Pak. Tapi begitu ada apa-apa yang ditanya juga kita gitu loh. Kakak korban meminta kematian adiknya bisa diusut sampai tuntas. Ia menyebut adiknya berangkat dari Medan pada tanggal 22 Juli 2024 dalam kondisi yang sehat. Bahkan Ella ini diakui masih sempat berkomunikasi dengan keluarga serta sejumlah rekannya sebelum melakukan tindakan sedot lemak. Namun pada sore harinya pihak keluarga mendapatkan kabar bahwa korban ini telah dibawa ke rumah sakit dan sudah meninggal dunia. Keluarga melihat ada kejanggalan dan dugaan malapraktek pada klinik kecantikan tempat korban ini melakukan sedot lemak.
Ya saya mau rekam medisnya dibuka dan benar kematiannya itu apa? Karena kan menurut si Pak Ricardo itu juga saya dibilangnya bahwasannya penyebab kematiannya itu adalah ketika dalam tindakan Ella pingsan. Kenapa bisa pingsan? Itu saya punya rekaman percakapan saya dengan Pak Ricardo. Secara pribadi saya akan usut tuntas kasus ini supaya nggak ada korban-korban lain. Kuasa hukum klinik kecantikan yang menangani proses sedot lemak korban bilang bahwa pihak klinik ini telah melakukan perawatan sesuai dengan prosedur. Bahkan saat ditanya oleh petugas klinik, korban mengaku sudah 2 hari berada di Jakarta. Korban sendiri baru pertama kali melakukan perawatan di klinik tersebut dan sebelumnya hanya mengantarkan temannya. Kuasa hukum juga menyatakan tidak ada permasalahan dengan pihak keluarga korban pasca kejadian ini. Padahal sebelumnya dia ke Amin, dia mengatakan bahwa dia di Jakarta sudah 2 hari. Padahal kalau kita secara prosedur, kalau ada yang ingin melakukan sedot lemak, itu ya wajib minimal itu harus ada istirahat 1 hari. Sebenarnya setelah kita menjelaskan sih ya, keluarga sih kalau dibilang keberatan nggak ada, karena memang apa yang kita ceritakan sama keluarga nggak ada yang kita tutupi. Nah, ya, tapi bahkan keluarga juga mengucapkan ya terima kasih Pak, jenazahnya udah diantarkan. Ya kita juga beranggapan ya ini musibah. Saya yakin juga orang bapak maunya nggak seperti ini. Ya kita juga jadi istilahnya dari ya keluarga ya di situ ya baiklah, tidak ada apa-apa. Meski keluarga korban tak melapor, namun polisi tetap mengusut kasus ini. Polisi menyebut telah memeriksa sedikitnya 10 orang saksi. Para saksi tersebut merupakan dokter yang menangani korban, dokter yang mendampingi, dokter yang menerima di rumah sakit, RT, dan RW, serta dari keluarga korban. Dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ternyata dokter yang menangani korban saat tindakan sedot lemak hanya dokter umum, bukanlah dokter spesialis dan tidak memiliki izin praktek. Bahwa memang dokter yang bersangkutan bukan dokter spesialis, merupakan dokter umum, ya. Terus beliau memang pernah mengikuti pelatihan untuk melakukan sedot lemak ini. Namun demikian dari hasil keterangannya tidak memiliki izin praktek. Pemeriksaan yang dilakukan di Mapolres Depok berlangsung selama 10 jam. Penyidik Polres Metro Depok memeriksa 7 orang saksi dari klinik kecantikan tempat selebgram ini melakukan sedot lemak. Para saksi yang diperiksa merupakan pemilik klinik, dokter yang melakukan tindakan, dan perawat. Dalam pemeriksaan ini, penyidik mendalami kronologis seputar kejadian saat sedot lemak. Untuk sekarang itu saksi yang diperiksa itu sudah 7 ya. Itu dari klinik semua atau dari mana Bang? Yang kita tahu kan masih 7 itu kebetulan kita yang tampil dari klinik 7 lah itu juga dari 7 itu di situ dokternya ada, terus untuk asisten dokternya ada, terus sama ya ownernya. Dinas Kesehatan Kota Depok menyebut bahwa klinik kecantikan tempat selebgram ini melakukan proses sedot lemak ternyata baru mengantongi izin beroperasi pada Juli 2024. Izin tersebut adalah klinik Pratama atau klinik umum. Klinik Pratama atau klinik umum ini merupakan layanan dasar yang dilakukan oleh dokter umum. Surat untuk menutup sementara layanan klinik sampai penyelidikan selesai dilakukan setelah dilayangkan oleh Dinas Kesehatan. Saat ini Dinas Kesehatan Depok menunggu laporan tertulis dari pihak klinik. Jadi saya sampaikan izinnya berupa klinik. Jadi kalau di dalam izin atau sertifikat standar itu tidak disebutkan klinik kecantikan, itu tidak disebutkan. Jadi dalam dalam izin atau sertifikat standar itu kita cantumkan izinnya berupa klinik Pratama. Sementara itu, dokter spesialis bedah plastik Risa Krisanti menyebut siapa saja ini bisa melakukan sedot lemak, asal harus melakukan beberapa pemeriksaan guna menghindari resiko fatal. Selain itu, rekam jejak medis pasien juga menjadi salah satu faktor penting yang harus diketahui dokter sebelum melakukan operasi. Orang
orang bisa melakukan tindakan sedot lemak, biarpun itu pasien punya hipertensi, punya penyakit gula, atau punya penyakit jantung, semua bisa. Asalkan dalam pengawasan dokternya dia gitu. Misalkan dokter penyakit dalam, ya sebelumnya harus berkonsultasi dulu. Obat apakah saja yang harus diberhentikan, kemudian apakah dokter penyakit dalamnya menyetujui gitu. Itu lebih aman sih seperti itu ya gitu. Untuk menghindari komplikasinya itu. Untuk meminimalkan semua resiko dan komplikasi itu, makanya semua pasien tuh harus mengikuti semua prosedur. Patut kita tunggu saudara penyelidikan yang dilakukan polisi untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kematian seorang selebgram asal Medan, Ella Nandasari, saat menjalani rangkaian proses sedot lemak. Dalam melakukan perawatan kecantikan, kita juga harus memperhatikan secara teliti bagaimana prosedur tindakan dan apa resikonya guna menghindari resiko fatal. Jangan sampai kasus serupa kembali terjadi. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai eksekusi 7 rumah di kawasan Gergaji, Semarang Selatan, Kota Semarang yang berujung ricuh. Tetaplah bersama kami untuk informasi selengkapnya.